Bismillah. Ya, Bismillah. Kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak Asbullah. Ya. Jadi pada pagi hari ini saya sebenarnya ada sesuatu hal yang saya agak resah ya dengan keadaan di sekolah saya, di mana di masa sesuai dengan harapan saya, kemudian motivasi belajarnya juga untuk pembelajaran kurang ya, sepertinya tidak seperti lebih aktif ya. Kemudian kehadirannya alhamdulillah bisa sampai 100%. Dengan masa pandemi ini saya agak terganggu dengan pembelajaran yang ada di sekolah saya. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, memang di saat pandemi ini ya semua merasakan dampaknya. Ya, kalau menurut Pak Gafar sendiri, kehadiran dilakukan oleh guru-guru Bapak di sekolah di saat pandemi ini. Ya, kalau harapan saya mereka hadir 100% lah di sekolah kan. Yang daring. Nah, yang daring ini bela kita lakukan. Sekali itu keinginan saya. Cuma ya teman-teman ada yang maksimal. Itu yang saya mau. Pak Gafar ya, ini dari berapa jumlah 22 orang. Ini mereka karena di sini di sekolah saya ini ada kelas rombel ada 12, kemudian ditambah dengan 12 orang. Jadi seperti itu. Seperti itu Pak Gafar ya. Iya. Selama ini sudah berjalan ya pembelajaran di masa persentase yang hadir atau melaksanakan tugas sesuai yang Bapak inginkan? Ya, yang saya inginkan ini mereka hadir ya itu pun kadangnya datang lambat, itu yang jadi masalah bagi saya, sehingga saya mencoba bagaimana lah supaya pembelajaran ini bisa aktif sesuai dengan harapan saya, seperti itu Pak. Iya. Iya Pak Gafar, saya iya. Iya, tunggu dulu Pak. Penanda waktunya nanti dilihat 10 menit kan itu. Baik Pak Asbullah. Alhamdulillah ya. Melihat juga dari raut wajah Bapak bersemangat ya seperti itu ya. Baik Pak Gafar, hari ini kita bertemu, namun mungkin tidak akan lama, sekitar 10 menit saja. Mungkin ada sesuatu yang Pak
ini sebenarnya setelah melihat keadaan sekolah saya, ya guru-guru banyak yang apa namanya di masa pandemi ini banyak guru-guru yang hadirnya tidak sesuai melakukan secara daring, kemudian ada yang luring juga. Nah, yang saya mengharapkan kepada mereka ini supaya mereka ini hadir di sekolah semuanya maupun dalam pembelajaran daring dan luring, itu harapan saya. Nah, selama ini saya lihat mereka hadirnya ya tidak bisa diharapkan 100%. Nah, itulah barangkali yang menjadi satu. Kalau boleh saya tahu, Pak Gafar, di sekolah Bapak ada berapa jumlah gurunya, Pak? Jumlah di guru di sekolah saya ini gurunya berjumlah 10 orang, ya. Jadi jumlah guru ini yang terbanyak sebenarnya guru-guru mata pelajaran, karena kita banyak ada mata pelajaran banyak di itulah, sehingga guru saya sejumlah itu, Pak. Ya. Oh iya, Pak Gafar. Ini yang aktif selama ini sesuai 100%. Cuma begitu di masa pandemi ini ya kehadiran mereka hanya mencapai 80%. Nah, dengan berbagai alasan, ada yang mengatakan kita juga kalau datang ke sekolah jangan sampai kita tertular penyakit dengan COVID. Itu yang jadi masalah bagi saya. Tapi kita itu kan harapan saya untuk ke depan. Ya. Jadi, iya. Yang Bapak rasakan. Namun selama pandemik ini tentunya Bapak melihat sendiri kira-kira apa yang harus dilakukan agar guru-guru ini dapat aktif kembali melaksanakan. Belum pandemi ini berlangsung ini menyebar ini di tahun kemarin, tahun 2000 awal-awal ya normal. Begitu memasuki masa pandemi, apalagi sekarang ini kan sudah memasuki harapan saya kepada teman-teman, dan saya selalu menghimbau baik lewat WA, WhatsApp grup ya di sekolah, maupun ada pertemuan dengan teman-teman. Saya mengharapkan kepada teman-teman yang tidak hadir tolong dihadirkan supaya mereka bisa bersama pembelajaran ya. Ada yang melaksanakan luring dengan daring. Jadi sekarang saya mengharapkan untuk pembelajaran sekarang ini kita secara luring saja langsung. Harapan saya seperti itu. Nah, tapi tetap saya lihat ini ya masa yang akan datang ini mudah-mudahan bisa yang Bapak lakukan itu sudah melakukan inisiatif-inisiatif untuk bagaimana pembelajaran. Adakah kerjasama yang Bapak lakukan dengan pihak-pihak luar ya, untuk kembali membangkitkan semangat guru-guru untuk kembali hadir ke sekolah tepat waktu? Jadi
undang mereka untuk menghadirkan pengawas dengan Korwil supaya kita duduk bersama dan menghadirkan. Justru yang sering terlambat inilah yang tidak. Nah, itu yang jadian. Ya, apalagi dia sering datang terlambat. Harapan saya ke depan ya supaya kembali normal, dan mereka saya minta supaya menyadari karena ini adalah pekerjaan dan tugas pokok kita sebagai guru, dan ini adalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita tidak dianggap sebagai pekerjaan yang halal. Itu yang saya sering sampaikan kepada teman-teman. Ya. Iya. Saja barangkali Pak Asdullah. Iya, iya Pak. Stakeholder yang ada, seperti itu pemangku-pemangku jabatan yang ada, bagaimana memaksimalkan teman-teman ini, rekan-rekan kerja agar kembali aktif untuk sudah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, dan Bapak sangat interaktif, aktif ya. Jawaban-jawaban Bapak juga sangat, respon-respon Bapak itu terdengar sudah mewakili ya apa yang akan Bapak lakukan, apa yang ke depan akan Bapak lakukan. Ya, baik, terima kasih Pak Hasbullah. Saya ke depannya nanti akan berupaya menghadirkan teman-teman yang sering ya, harapan saya ini, dan ini saya sampaikan nanti kita akan melakukan kegiatan rapat rutin setiap bulan. Yang sebelumnya, sebelum masa pandemi. Itu harapan saya untuk kedepannya nanti. Dan saya akan mengundang dari di pihak Dinas Pendidikan Kabupaten dan pengawas untuk duduk bersama di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Itu saja barangkali dari saya, Pak Hasbullah. Ya. Terima kasih Pak Gafar atas dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik atas apa yang Bapak sampaikan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Hasbullah? Ya. Bagaimana, ada yang perlu disampaikan? Ya Pak, saya ini ingin adanya loss control terhadap karakter-karakter peserta didik saya, karena selama pandemi pembelajaran yang dilakukan itu kita hanya bisa mengukur pengetahuannya saja. Namun saya agak kesulitan bagaimana mengukur karakter peserta didik karena tidak bertatap muka langsung dengan mereka. Secara normal, ini saya melihat ada pergeseran norma Pak, seperti itu. Misalnya ada peserta didik yang di kelas itu bajunya di luar, mengangkat kaki saat pembelajaran, kemudian terlalu aktif di dalam kelas. Kemudian ini Pak, bahasa Ya, jadi kalau menurut Pak Hasbullah seperti itu, kira-kira tujuannya Pak Hasbullah nanti untuk anak-anak didiknya kira-kira dari sebelumnya Bang. Ini bagaimana peserta didik saya ini dapat
kembali memikirkan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Sebab selama pandemi ini di rumah harus rajin, disiplin seperti itu. Namun saya tidak bisa melihatnya. Jadi harapan saya setelah pandemi ini berlalu, mereka sudah dalam kelas, terapkan dengan adaptasi cepat di dalam kelas seperti itu Pak Gafar. Ya, baik Pak Hasbullah. Ini berapa jumlah siswanya Pak Hasbullah? Saya ini Pak di sekolah ini dengan jumlah siswa paling banyak Pak di kelas saya. Saya mengakui Pak ini memang sulit mengontrol di kelas normal itu Pak 2 kali lipat, lebih mau hampir 3 kali lipat dari kelas normal yang dianjurkan hanya 18 siswa sebenarnya Pak. Dan mungkin juga peserta didik saya Pak. Oh, ya. Jadi dari jumlah murid yang sekian banyak itu Pak Hasbullah, saya mau lihat bagaimana model pembelajaran dengan jumlah banyaknya murid begitu. Ya, dari 18 orang saja atau yang apa normal dari 25 orang ya. Saya jadi kaget juga tadi kok bisa sampai 44 orang. Kira-kira bagaimana menurut Pak Hasbullah? Iya, memang Pak Gafar, saya akui Pak, seaktif bagaimana kita seorang guru dengan kita mengatasinya seperti itu Pak Gafar. Juga salah satu mengapa anak-anak itu rentan melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan yang sudah sebangku sampai 3 orang. Jadi pastinya benturan-benturan fisik itu selalu terjadi. Nah, metode-metode yang saya lakukan sendiri ya secara berkelompok tentunya Pak Gafar, karena jumlah mereka yang banyak maka saya membuatnya kelompok-kelompok besar dan kesulitan bagaimana kelompok mau beraktivitas sementara jarak antara meja sama papan tulis sudah sudah mepet begitu. Seperti itu Pak Gafar. Disiasati saja. Masya Allah, luar biasa upaya dari Pak Hasbullah ini untuk mengatur ruang kelas ya. Saya sangat bangga dengan seorang guru yang seperti Hasbullah ini. Guru kelas lain kah atau dengan siapa saja kira-kira Pak Hasbullah dalam menangani masalah kelas ini yang begini banyak jumlahnya siswanya. Ya, silakan Pak Hasbullah. Iya Pak. Saya ini terkadang karena kelas saya di lantai 2 Pak, itu saya meminta bantuan teman-teman kalau dia pembelajaran di luar mereka untuk membersamai saya mengontrol peserta didik saya seperti itu Pak Gafar. Kemudian itu mereka terbagi-bagi di kelas-kelas yang berbeda. Jadi saya sangat mengharapkan dari rekan-rekan guru agama itu membangun kesepakatan dengan pembinaan keteladanan terhadap peserta didik saya Pak Gafar. Ini saya memang agak kesulitan di karakter itu. Seperti itu Pak Gafar. Apa yang mau diharapkan kepada siswa Pak Hasbullah? Ya, saya ini karakter yang saya harapkan itu Pak, mereka disiplin. Seperti itu. Disiplin waktu tentunya, kehadiran di sekolah tepat waktu, kemudian karakter lainnya adalah disiplin dalam berpakaian,
di dalam kelas itu menggunakan bahasa-bahasa selayaknya seorang penuntut ilmu, ya. Namun bahasa-bahasa lingkungan yang tidak layak sebenarnya untuk kita dengarkan di dalam kelas seperti itu, Pak Ya. Gafar. Jadi pas bagi siswa, memang kita ini merasakan betul ini. Ya, kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk kedepannya untuk memperbaiki keadaan ini kira-kira ya, supaya tidak karakternya kembali jadi berkarakter yang positif ya. Itu barangkali Iya, Pak. iya Gimana Pak Gafar. Terima kasih. Mata pelajaran agama agar bagaimana guru mata pelajaran agama juga membantu normanya layaknya seorang peserta didik yang ada di sekolah. Kemudian saya juga menerapkan, jadi di kelas saya itu Pak Gafar, saya memulai peserta didik saya itu wajib sholat duha dulu. Seperti itu. Karena jam mengajar itu bisa dilanjutkan setelah mereka sholat duha dulu, seperti itu. Jadi saya membuka kelas, menyampaikan ini, kemudian saya mempersilahkan mengapersepsi, memberikan penugasan, kemudian secara bergantian anak-anak itu melakukan sholat duha di musola lalu kembali ke dalam kelas dengan harapan saya mereka itu memiliki ketenangan dulu sebelum beraktivitas di kelas. Dan saya juga ini berencana Pak Gafar nanti ke depannya saya mau buat celengan kebaikan seperti itu. Jadi anak-anak memiliki celengan kebaikan. Jadi dalam setiap minggu kita akan buka celengannya, kebaikan-kebaikan apa yang mereka lakukan selama 1 minggu terakhir ini. Dan tentunya saya akan memberikan apresiasi bagi mereka yang terbanyak melakukan kebaikan seperti itu Pak Gafar. Ya, baik, terima kasih Pak Hasbullah atas kesempatannya yang sudah memberikan diskusi kita hari ini. Dan kalau bisa dari pertemuan kita ini dari awal sampai terakhir barangkali Bapak bisa simpulkan kira-kira apa yang jadi masalah sama Bapak sehingga bisa terselesaikan nanti untuk kedepannya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Gafar. Jadi saya dari pembicaraan kita ini ternyata memang Pak saya dan ini kita lost control terhadap pendidikan karakter. Jadi ketika kita hanya bertemu di room chat, di ruangan chat dengan peserta didik itu, anak-anak sudah sholat, sudah Pak, anak-anak sudah membantu orang tua, sudah. Kita tidak bisa mengontrolnya secara langsung. Jadi kita lostnya di situ, sehingga saat masuk saya kaget Pak melihat, kenapa anak-anak seperti ini, tutur bahasanya sudah bahasa, maaf tanda petik Pak ya, bahasanya sudah bahasa pasar ini yang masuk ke dalam kelas, sudah bercampur aduk antara bahasa-bahasa yang tidak baik didengar, kemudian cara berpakaian, sopan santun, menghargai teman itu sudah mulai bergeser. Dan memang Pak Gafar saya harus mengakui bahwa harus melakukan inovasi untuk mengembalikan semua hal tersebut ke posisinya kembali. Di antaranya saya harus berkolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat, khususnya guru mata pelajaran yang itu berada di kelas saya, serta melakukan beberapa metode-metode seperti saya katakan tadi, di pagi hari mereka sholat duha dulu, itu sudah saya jalankan, dan saya berencana di depan ini saya akan melakukan celengan kebaikan, itu inovasi yang akan saya lakukan. Demikian Pak Gafar. Ya, terima kasih Pak Hasbullah, luar biasa perjuangannya untuk memerdekakan anak-anak supaya bisa ya selamat untuk kedepannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasbullah atas kesempatan kita pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach. Iya. Ya, kasih.